Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Pamelat, CKP Angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Banyumas, dari Pangkalan SD Negeri 1 Bantar Soka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyajikan koneksi antar materi Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator Bapak Samuji MPD dan Bapak pengajar praktik kita Bapak Bambang Pulisio SPD atas segala bimbingannya sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Tujuan pembelajaran khusus untuk kegiatan koneksi antar materi ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kemudian kami diberikan panduan pertanyaan untuk melaksanakan kegiatan koneksi antar materi ini. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Adapun contoh cara mengimplementasikannya, yang pertama adalah di kelas. Yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Kemudian cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, manfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang belum diolah. Dan yang keempat, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Berikutnya, cara mengimplementasikan di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Jika ke-7 aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pelaksanaan ataupun pemanfaatan 7 aset utama sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Berikutnya adalah modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas.
Kemudian yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Selanjutnya adalah keterikatan dengan modul lain. Pada modul 1.1, kita sudah mempelajari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, pemetaan potensi yang bisa disesuaikan untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, kompetensi atau kemampuan untuk merefleksikan, membuat inovasi dan kreativitas serta berkolaborasi dalam mendukung kesadaran pemimpin pembelajaran dalam melihat aset yang ada. Modul 1.3, visi guru penggerak, konsep Bagja dan 5D digunakan untuk memulai perencanaan dalam pengelolaan sumber daya. Modul 1.4, budaya positif, memetakan potensi atau aset adalah salah satu cara berpikir positif dalam perencanaan pengembangan sumber daya. Kemudian modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan minat dan kreativitas siswa sebagai aset terbaik sekolah. Modul 2.2, keterampilan sosial dan emosional. Kompetensi atau kemampuan guru dalam keterampilan sosial dan emosional dalam memaksimalkan pembinaan siswa sebagai aset sekolah. Modul 2.3, coaching. Teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching bisa dilakukan guru untuk menggali kemampuan dan kemandirian coachee sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan konsep, paradigma, dan nilai kebaikan bersama serta penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat berjalan lebih optimal. Keterikatan modul 3.1 dengan 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar memperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul ini atau modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.